sore semuanya, selamat bergabung di webinar i3L kali ini yang akan mengangkat tema Facing the New Variants of SARS-CoV-2, Viral Detection and Monitoring of COVID-19 with Laboratory Test. Ya, jadi seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini masih melanda Indonesia dan juga berbagai negara di seluruh dunia. Dan ditambah lagi baru-baru ini muncul kekhawatiran baru karena mulai beredarnya varian-varian baru dari virus SARS-CoV-2 ini ya. Di webinar pada kali ini kita akan membahas secara mendetail mengenai aspek laboratorium dari penanganan pandemi COVID-19 ini ya, mulai dari deteksi virus dan varian-varian barunya menggunakan tes molekuler dan juga mengenai pemeriksaan laboratorium klinis yang berhubungan dengan pemantauan penyakit COVID-19 ya. Dan topik-topik ini akan dibahas secara mendetail oleh kedua pembicara tamu kita pada hari ini, yaitu Bapak Andi Utama PhD, Direktur Laboratorium dari Kalgen Inolab, dan juga Dr. Tung Ronald, Spesialis Patologi Klinik, Kepala Laboratorium dari Eka Hospital Bumi Supang Damai dan juga Eka Hospital Cibubur. Selamat sore kita ucapkan kepada kedua pembicara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk meluangkan waktu berbagi ilmu dengan kita pada hari ini ya, Bapak Andi dan Dr. Ronald. Saya sendiri, Elizabeth Sidarta, akan bertindak sebagai moderator pada acara hari ini. Ya, next slide. Webinar pada hari ini dipersembahkan oleh Faculty of Biomedicine, Indonesia International Institute for Life Sciences atau i3L. Mungkin bisa ditampilkan profil i3L. Ya, i3L adalah sebuah perguruan tinggi yang berfokus pada bidang life sciences dan saat ini menawarkan 10 program studi berkaitan dengan life sciences ya, terdiri dari dua bagian yaitu School of Life Sciences. School of Life Sciences menawarkan 6 program studi yaitu Biomedicine, Biotechnology, Bioinformatics, Food Science, Food Technology, dan juga Pharmacy. Kemudian i3L School of Business menawarkan program studi Business and Entrepreneurship in Life Sciences, Creative Digital Marketing, International Applied Accounting, and International Business Management. Mungkin sedikit perkenalan diri untuk saya sendiri. Nama saya Elizabeth Sidarta. Saya adalah dosen di bidang biomedicine di i3L. Saya menempuh pendidikan tinggi di National University of Singapore, di mana saya mendapatkan gelar Bachelor of Science dan Master of Science. Mungkin sedikit mengenai ketertarikan ilmiah saya, mungkin lebih ke bidang penyakit menular dan juga kesehatan masyarakat. Ya, saat ini saya bertindak sebagai moderator untuk sesi hari ini. Ya, selanjutnya ini adalah agenda kita pada hari ini. Ya, jadi kita akan membahas dua topik utama. Masing-masing pembicara akan diundang untuk menyampaikan materinya selama masing-masing 30 menit. Akan diawali oleh Bapak Andi Utama, PhD, dengan topik pertama yaitu deteksi molekuler virus SARS-CoV-2 dan variannya. Kemudian dilanjutkan dengan topik kedua oleh Dr. Tung Ronald, Spesialis Patologi Klinik, mengenai pemeriksaan laboratorium untuk pemantauan COVID-19. Sesi tanya jawab akan diadakan setelah kedua presenter menyampaikan materinya masing-masing. Oke. Selanjutnya, ini adalah beberapa guideline untuk pelaksanaan webinar kali ini. Kami mohon kepada para peserta untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya selama webinar berlangsung agar tidak mengganggu jalannya acara. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan dituliskan menggunakan fitur Q&A pada Zoom ya. Kita akan kumpulkan dulu pertanyaannya dan dibahas pada akhir acara setelah kedua presentasi pembicara. Pada akhir acara nanti, kami juga akan meminta peserta untuk mengisi survei evaluasi yang sekaligus menjadi daftar hadir kami dan akan kami gunakan sebagai dasar pengiriman e-sertifikat nantinya ya.
Baik, saya rasa tanpa mengulur waktu lagi, kita akan mengundang presenter pertama kita, yaitu Bapak Andi Utama PhD. Pak Andi ini adalah seorang virologis ya, dan juga sekarang ini menjabat sebagai Direktur Laboratorium Calgen Innolab. Riwayat pendidikannya, Bapak Andi, beliau melaksanakan pendidikan tingginya dari bachelor, master, dan juga PhD-nya di Gifu University Japan. Riwayat karir dan publikasi mungkin dapat dilihat di sini, sudah ada banyak ya Pak publikasinya, baik internasional maupun di jurnal internasional juga, mengenai virologi dan juga di bidang-bidang terkait kesehatan. Ya, silahkan Pak Andi Utama untuk menyampaikan topik pertama, yaitu deteksi molekuler SARS-CoV-2 dan variannya. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Nah, ini saya coba tampilkan slide saya, apakah sudah kelihatan atau belum? Sudah terlihat, Pak. Ya. Ya, Oke, silakan. izinkan saya presentasi pakai masker ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada sore hari ini saya diminta untuk berikan topik tentang deteksi molekuler virus SARS-CoV-2 dan variannya. Baik, saya akan mulai dengan satu foto ya, yang kalau Bapak Ibu lihat ini bukanlah foto 2-3 tahun yang lalu ya. Ini sebenarnya adalah foto ya, sekitar lebih 1 abad yang lalu ya. Ini adalah suasana di mana petugas Palang Merah di St. Louis, Amerika itu sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menangani korban pandemi influenza yang dikenal dengan Spanish flu yang terjadi pada tahun 1918 dan 1919 ya. Nah, Spanish flu ini merupakan salah satu pandemi terbesar yang disebabkan oleh virus influenza dan menyebabkan kematian sekitar 50 juta jiwa hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, selain Spanish flu ini sebenarnya banyak lagi pandemi yang pernah ada di masa lalu. Ini adalah pandemi yang pernah tercatat di dalam sejarah. Ya, di sini ada Bapak Ibu bisa lihat bola-bola ya. Ini seolah-olah menggambarkan virus nih sepertinya, dan yang menjadi patogen penyebab dari pandemi-pandemi tersebut. Nah, ukuran bola-bola ini itu menggambarkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Nah, ini bola yang berwarna hijau ya. Ini adalah Spanish flu yang kita bicarakan tadi. Kemudian sebelum itu ada ini bola yang berwarna orange ya. Ini adalah pandemi smallpox ya, atau cacar yang disebabkan oleh virus variola yang terjadi pada tahun 1520 yang menewaskan 56 juta jiwa. Nah, pandemi ini sebenarnya terjadi berulang kali sampai tahun 1800-an dan berhasil diatasi dengan penemuan vaksin. Nah, sebelum itunya lagi, ini bola magenta ya, berwarna magenta, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah pandemi yang namanya itu Black Death atau bubonic plague ya, yang terjadi pada tahun 1347 sampai 1351 selama 4 tahun ya. Nah, ini menyebabkan jatuh korban jiwa sebanyak 200 juta ya. Dikatakan sepertiga dari penduduk Eropa waktu itu tiba-tiba meninggal ya, disebabkan oleh pandemi ini. Nah, wabah ini atau pandemi ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Yersinia pestis ya. Itu inangnya ada di tikus tapi ditularkan ke manusia lewat kutu sebagai vektornya. Nah, ini di paling bawah ya, ini adalah bola pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Ya, berdasarkan data yang ada di gambar ini per 16 Maret itu ya, telah jatuh korban jiwa sebanyak 2,7 juta. Dan kita nggak tahu bola ini akan membesar sampai sebesar apa ya, dan kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kita perlu tetap waspada ya. Dan ini wabah ini tadi pagi juga Prof. Diku di El Sinta mengatakan bahwa zona merah juga terus bertambah. Ya. Jadi karena itu kita perlu
tetap hati-hati menjalankan protokol kesehatan dan apapun yang berhubungan untuk penanganan wabah ini. Nah, kita tahu bahwa sekarang ya, walaupun sekarang itu kita sibuk ya, cukup sibuk menjalankan program vaksinasi, tapi tetap 3T ini menjadi hal yang penting. Ya, testing, tracing, dan treatment merupakan hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Jadi di tengah fokus kesibukan mengurus vaksin, yang 3T-nya jangan lupa. Ya. Nah, ini bicara tentang testing. Nah, ini adalah dokumen dari US FDA. Ini pada dasarnya testing untuk virus SARS-CoV itu atau tes COVID-19 bisa dibagi menjadi 2 kategori. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar banyak macam-macam tesnya, tapi pada prinsipnya bisa dibagi menjadi 2 kategori. Pertama adalah tes diagnosa, yang kedua adalah tes antibodi atau tes serologi. Ya. Nah, sesuai dengan namanya, kalau tes diagnosa ini bertujuan untuk memeriksa apakah seseorang sedang terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau tidak. Dia memeriksakan saat ini ya. Nah, sedangkan tes antibodi atau tes serologi untuk melihat apakah seseorang pernah terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Karena kita tahu semua bahwa antibodi itu terbentuk beberapa minggu setelah infeksi. Ya, atau kalau dasarnya atau baseline-nya itu onset, itu paling cepat antibodi itu terbentuk 1 minggu setelah onset. Oleh karena itu, kalau kita mendeteksi antibodi, itu mendeteksi respon dari imun kita terhadap infeksi tersebut. Nah, selain itu, tes antibodi juga bisa digunakan untuk melihat apakah setelah vaksinasi terbentuk antibodi atau tidak. Karena tujuan vaksinasi adalah untuk membentuk antibodi yang akan memproteksi kita terhadap infeksi. Jadi itu merupakan parameter yang penting ya setelah vaksinasi antibodinya ada atau tidak. Itu perlu dites dengan menggunakan tes antibodi atau tes serologi. Nah, tes antibodi juga bisa digunakan untuk mengukur kadar atau titer dari antibodi dari penyintas COVID ya. Untuk melihat apakah penyintas itu eligible untuk menjadi donor plasma konvalesen atau tidak. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, ini penjelasannya seperti di gambar ini. Ya, pertama, mari kita lihat tes diagnosa yang terbagi menjadi tes molekuler dan tes antigen. Ya, tes molekuler disebut juga ya macam-macam namanya ya, ada tes asal nukleat, ada tes NAAT ya. Yang paling familiar itu adalah ini RT-PCR ini ya. Nah, di sini saya highlight juga ada LAMP. Nah, memang saat ini RT-PCR ini merupakan gold standard untuk diagnosa COVID-19, tetapi ada juga metode-metode lain, metode molekuler lain, terutamanya LAMP ya, yang di luar negeri sebenarnya sudah banyak digunakan, tapi di Indonesia masih belum. Dan kita di Calgen sudah menggunakan tes ini untuk diagnosa COVID-19. Nah, ini kita lihat di bagian sebelah kanan ya. Ini tes molekuler itu mendeteksi gen. Di Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu bahwa target dari tes molekuler itu adalah gen dari virus SARS-CoV-2-nya yang berupa RNA. Sedangkan tes antigen itu mendeteksi protein daripada virus SARS-CoV-2. Jadi target molekulnya berbeda. Ya. Nah, sampel yang digunakan untuk tes molekuler di sini, lihat sebelah kiri atau sebelah kiri, ya, itu adalah swab, baik itu swab naso, oro, ataupun swab nasal ya. Tapi ada juga nih saya highlight lagi di sini saliva. Jadi lagi-lagi ini di Indonesia itu ya bukan di secara dunia, sebagian besar juga menggunakan swab, tapi banyak juga negara-negara yang sudah menggunakan saliva sebenarnya. Lagi-lagi kita di Calgen sudah mengadopsi spesimen saliva ini untuk diagnosa COVID-19 ya dengan menggunakan teknik lab. Kalau kita lihat waktu yang dibutuhkan di tes molekuler ini ya, itu hasilnya same day itu sebenarnya pengerjaannya sendiri di lab tidak lama, satuannya jam, tapi kan ada proses administrasi, verifikasi data dan lain-lain sebagainya, itulah yang membuat hasilnya agak jadi lama, tapi satuannya masih hari. Jadi kalau kita tes sampel pagi ya,
hasil bisa keluar di hari yang sama. Nah, sementara tes antigen ya dapat kita lihat di sini itu karena antigen yang ada saat ini adalah rapid antigen, namanya rapid ya 15-30 menit selesai gitu ya, cepat sekali. Tapi tentunya ada juga konsekuensinya. Ya, tes antigen ini tidak sensitif dibandingkan tes RT-PCR yang menjadi gold standar. Tapi bagaimanapun yang namanya tes diagnosa ya, baik molekuler maupun antigen, dua-duanya tujuannya adalah seperti di sini. Ini ada nih MI actively infected gitu. Jadi memang untuk melihat active infection saat itu ya. Sedangkan untuk tes serologi itu adalah untuk lihat di sini nih was I infected gitu. Kemudian apakah sudah terinfeksi gitu. Jadi itu melihat yang yang masa lalunya. Ya, mengenai tes antibodi ini sendiri itu menggunakan darah ya, namanya serologi. Kemudian hasilnya bisa juga di hari yang sama atau ini beberapa hari ya. Ini sebenarnya cepat sih, hari yang sama bisa keluar. Ini tes antibodi sendiri juga ada dua macam ya, ada yang rapid juga, ada yang non rapid. Kalau rapid juga satuannya juga yang satuan jam sudah selesai. Nah, ini adalah KMK 3602/2021. Ini saya tampilkan di sini untuk informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di KMK itu sendiri sudah diatur ya apa yang mencakup tes molekuler itu. Walaupun KMK ini sebenarnya lebih mengatur tentang penggunaan rapid antigen ya, yang dimana ketika suatu daerah punya atau tidak punya, itu tergantung ya. Kalau tidak punya, dia bisa menyelesaikan semua itu berbasis rapid antigen. Tapi kalau di daerah-daerah yang punya akses terhadap pemeriksaan molekuler, itu tes rapid antigen itu harus dikonfirmasi dengan tes molekuler yang di sini istilahnya NAAT ya, nucleic acid amplification test ya, yang di dalamnya itu ada RT-PCR ya, sebagai gold standard, kemudian ada juga TCM ya, tes cepat molekuler, dan bahkan ada LAMP ya. Jadi LAMP itu sudah diatur juga di dalam KMK ini. Hanya saja di Indonesia sepertinya itu masih belum banyak yang menggunakan LAMP ini. Nah, berbicara tentang tes molekuler ini adalah jenis-jenis tes molekuler yang dipakai untuk pemeriksaan COVID-19. Ya, apapun tes molekuler itu harus melalui proses amplifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini caranya amplifikasi itu ada bermacam-macam. Pertama di sini ada yang berbasis amplifikasi yang tes molekuler berbasis amplifikasi non isotermal, yang pada prinsipnya adalah PCR ya. Jadi PCR itu bukan isotermal karena dia menggunakan jenis suhu yang berbeda-beda ya. Jadi ada suhu denaturasi, suhu primer annealing, suhu elongation itu berbeda-beda. Jadi non isotermal. Nah, yang banyak dipakai itu adalah real time PCR, dan bahkan ini menjadi gold standar untuk pemeriksaan COVID-19, pemeriksaan molekuler maksud saya ya. Kemudian kalau kita lihat yang isotermal itu ada di situ, ada LAMP, ada NIR, ada Omega, ada TMA ya. Nah, ini lagi-lagi yang banyak digunakan itu adalah LAMP ya. Nah, LAMP itu untuk mendeteksinya pun ada bermacam-macam. Kalau real time PCR itu biasanya mendeteksinya menggunakan fluorescence ya, yang sedikit high tech ya. Tapi di LAMP itu ada pilihan. Ada yang bisa menggunakan fluorescence juga, ada yang bisa menggunakan colorimetric juga. Nah, colorimetric ini adalah metode yang simple yang banyak digunakan karena objektif pengembangan lab itu biasanya adalah untuk mempermudah. Dia suhunya isotermal, tidak perlu mesin PCR ya. Jadi bisa menggunakan inkubator atau terbak dan sejenisnya. Nah, begitu juga untuk mempermudah ya proses deteksinya yang banyak dipakai itu adalah colorimetric. Nah, ada juga metode yang berbasis sequencing sebenarnya ya. Tapi sequencing ini kita tahu semua bahwa harganya tidak murah ya. Oleh karena itu dia bukan metode yang dipakai untuk pemeriksaan rutin ya.
lebih banyak sequencing ini dipakai untuk survei atau riset ya. Tapi sebenarnya bisa juga dipakai ya sequencing, baik Sanger sequencing maupun NGS. Nah, ini salah satu contoh yang amplifikasi berbasis non-isothermal, yaitu real time PCR. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menerima kuliah di kelas molecular biology itu ya mungkin sudah dapat konsep real time PCR itu sendiri. Jadi pada prinsipnya dibagi menjadi dua step, yaitu pertama reverse transcription. Kenapa harus dilakukan reverse transcription? Karena material genetik dari virus SARS-CoV-2 adalah RNA yang harus kita rubah dulu menjadi cDNA sebelum dilakukan proses PCR-nya. Nah, setelah menjadi cDNA kemudian dilakukan PCR dengan satu cycle itu 3 macam suhu yang saya sebutkan tadi, seperti di sini, denaturasi 95 derajat Celcius, kemudian primary annealing 65 derajat Celcius, kemudian extension 70 derajat Celcius. Inilah yang berulang-ulang dilakukan reaksi secara berulang. Jadi kalau siklus cycle 1 itu dari 1 menjadi 2, gitu. Cycle 2 menjadi 4, dan terus-menerus bertambah secara eksponensial. Sehingga hasil dari PCR itu bisa dianalisa seperti yang ada di tengah ini ya, kira-kira kurvanya kalau ada pertambahan signal fluorescence itu beriring dengan bertambahnya jumlah cycle itu signal fluorescence akan bertambah jika di situ ada target gen yang kita maksud ya. Jadi untuk real time PCR ini Bapak Ibu sering dengar ya ada nilai CT di situ karena memang ada cycle-nya. Jadi ada cycle threshold di situ ya. Nah, ini aktual di lapangannya kira-kira seperti ini flow-nya. Jadi kita ambil swab ya baik dari naso maupun dari oro ya. Kemudian kita masukkan ke dalam VTM, kemudian dilakukan ekstraksi RNA ya seperti ini. Nah, RNA yang murni itu yang sudah dipurifikasi itulah yang digunakan untuk proses RT-PCR-nya. Ya, seperti yang di slide sebelumnya kita lakukan dulu proses RT-nya, reverse transcription-nya, kemudian baru kita lakukan PCR dan kemudian hasilnya seperti yang ada di paling kanan ini, kanan bawah ya. Jadi kalau yang terjadi proses amplifikasi, jadi itu akan jadi positif dan kalau tidak ada signal, tidak terjadi proses amplifikasi itu akan jadi negatif. Lagi-lagi di sini ada ya density ya, itu adalah karakter dari real time PCR. Nah ini sebaliknya adalah proses yang ada di prinsip atau konsep dari LAMP. Nah, LAMP itu sama dengan sebenarnya mirip dengan real time PCR sebenarnya. Jadi di sini adalah genom dari virus SARS-CoV-2 yang berupa RNA, kemudian itu dilakukan reverse transcription untuk membentuk cDNA. Nah, bedanya dengan real time PCR, memang di sini untuk mengamplifikasi satu target gen itu diperlukan 3 pasang primer ya. Jadi disitulah tingkat kerumitannya. Jadi primer yang desain pun harus membuat loop yang proper sehingga itu memudahkan proses amplifikasi selanjutnya. Jadi critical point-nya di situ ya. Dan setelah itu bisa kita pastikan sebenarnya pelaksanaan di lapangan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan real time PCR. Nah, satu lagi perbedaannya adalah kalau di real time PCR atau PCR yang biasa itu kan terbentuk fragmen-fragmen yang terpisah secara banyak. Cuma kalau di LAMP ini memang target gennya itu teramplifikasi tapi dalam bentuk tersambung-sambung. Itu perbedaannya. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah karena di sini tidak ada cycle ya. Jadi ini terus saja, hanya seiring dengan bertambahnya waktu itu nanti terjadi proses amplifikasi dan signalnya bisa dideteksi. Jadi tidak ada cycle 1, 2, 3 tidak ada. Itulah bedanya dengan real time PCR. Nah, ini alur proses di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi ini kebetulan ini kita di contoh ini kita menggunakan saliva. Tapi LAMP ini sendiri di luar negeri tidak hanya digunakan untuk saliva juga, tidak hanya digunakan untuk saliva, juga dipakai untuk swab juga ya.
Kemudian di sini ada ini salah satu contoh aja, ada proses inkubasi 15 menit di suhu ruang ya. Kemudian ada inaktivasi ya. Itu salah satu contoh. Kit-kit yang berbeda ya treatmentnya agak berbeda juga. Ada yang tidak perlu sini inkubasi ini terus langsung inaktivasi. Itu ada berbagai cara ya. Kemudian intinya di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, tidak ada proses ekstraksi RNA. Ya. Nah, ini sebenarnya lem ini, jadi lem ini bisa dipakai untuk swab, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa juga dipakai untuk RNA yang diverifikasi. Tapi lagi-lagi objektif dari pengembangan lem ini sebenarnya untuk mensimplifikasi proses. Jadi kebanyakan kit lem itu tidak ada proses ekstraksi RNA-nya. Jadi hanya simple ekstraksi, kadang memakai lysis buffer, kemudian dipanaskan dan diharapkan RNA sudah dapat dari situ. Nah, setelah RNA dapat, prosesnya sama, ya, dilakukan reverse transcription, kemudian dilakukan proses amplifikasi dengan suhu yang sama, isotermal ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nih hasilnya seperti yang paling kanan ini kita bisa lihat ya, kita hanya melihat perubahan warna ya, dari negatif dari pink menjadi orange kalau positif ya. Kalau negatif dia tetap pink. Jadi dengan mudah ya kita siapapun bisa menentukan hasil lem ini positif atau negatif. Lagi-lagi ini adalah contoh yang deteksi menggunakan kolorimetrik yang simple ya. Yang fluoresen juga ada. Ya, sekali lagi saya katakan yang fluoresen juga ada, tapi ya tentunya berbeda ya. Dari segi harga juga berbeda. Jadi objektif mengembang lem saya ulang lagi itu membuat proses simple dan juga harga jadi murah. Itu alasannya. Nah, berbicara tentang tes molekuler COVID, ya, tadi sudah depan sudah sampaikan bahwa targetnya adalah gen dari virus SARS-CoV-2-nya. Nah, untuk itu key point-nya adalah menemukan atau menentukan target gen atau target sequence yang benar-benar spesifik terhadap virus SARS-CoV-2. Ya. Jadi harus dipilih itu. Ya, ini studinya bisa dengan studi in silico ya untuk menentukan sequence mana yang benar-benar hanya ada di virus SARS-CoV-2 tapi tidak ada di virus lain ya. Bahkan virus yang satu kerabat dengan virus SARS-CoV-2 seperti virus SARS, virus MERS dan lain-lain ya. Jadi kuncinya untuk pengembangan kit tes molekuler itu adalah pemilihan gen atau sequence yang spesifik. Nah, ini nanti saya perlihatkan di sini, ini adalah gen dari virus, genom dari virus SARS-CoV-2. Ya, di sini ada mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah lihat juga ya, ini genomnya seperti ini. Yang bagian bawah adalah struktur dari virusnya. Ini sering banget kita lihat nih di media, di segala macamnya. Nah, kalau kita lihat nih genomnya itu ada 2/3 itu adalah gen yang mengkodekan non-struktural protein, sini ORF1A, ini open reading frame 1A, open reading frame 1B. Kemudian yang struktural di situ ada SEMN ya. Nah, S itu adalah spike protein, ini lihat struktur virus di bawahnya adalah S ya. Kemudian E itu envelope yang kuning ya, itu membentuk struktur dari virus. Kemudian M membrane yang hijau juga ya. Kemudian yang N nukleokapsid yang biru. Jadi semuanya ini menentukan struktur dari virus ya, walaupun ini N ya Bapak Ibu bisa lihat bagian dalam adanya, tapi itu memfiksasikan memfikskan posisi dari genom virus SARS-CoV-2 sendiri ya, sehingga itu juga akan menentukan struktur dari virus juga. Nah, gen-gen inilah yang menentukan daerah mana yang kita pilih yang benar-benar spesifik hanya ada di virus SARS-CoV-2. Nah, ini contoh ya gen target yang dijadikan gen atau posisi atau sequence yang dijadikan target untuk diagnosa SARS-CoV-2. Ini tadi makanya saya kenalkan tadi ada daerah open reading frame 1A, open reading frame 1B, ada S, E, ORF8, ada N. Ini titik-titik titik-titik atau sequence atau daerah yang dijadikan target kebanyakan kit. Ya. Kalau kit PCR itu ada ratusan, banyak sekali. Dan mereka memilih sequence atau target daerah dari genom virus SARS-CoV-2 yang
yang bermacam-macam, tapi sebagian besar itu mentargetkan di posisi atau di daerah sini. Alasannya ya karena di daerah tersebutlah yang hanya ada gen atau sequence yang spesifik terhadap SARS-CoV-2. Nah, selama ini tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya, karena memang kebanyakan kit juga menggunakan target ini sudah divalidasi ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kemudian masalah sesuai dengan topik kita hari ini adalah ketika terjadi ya mutasi ya. Jadi virus itu kan bermutasi. Nah, ketika terjadi mutasi itu, kalau mutasinya terjadi di daerah yang kita pilih sebagai target, tentunya akan bermasalah ya. Jadi seperti contoh di sini nih, ada yang menggunakan memilih targetnya spike protein. Nanti kita lihat spike protein ini cukup labil ya, cukup mudah bermutasi. Mungkin makanya perlu dipertimbangkan apakah bisa dijadikan pilihan yang tepat untuk pengembangan kit diagnosa SARS-CoV-2. Nah, bicara tentang mutasi, ya ini virus sebagai layaknya organisme lain itu terus melakukan mutasi. Ini adalah salah satu contoh yang nyata bahwa virus itu bermutasi. Ya. Jadi baik SARS yang mewabah di tahun 2002 ya 2003 maupun MERS yang outbreak-nya di 2012 kalau nggak salah, kemudian SARS itu sebenarnya semua virus-virus ini itu istilahnya nenek moyangnya ada di kelelawar ya. Kemudian seperti SARS ini dia bermutasi sehingga dia bisa menginfeksi civet bisa rakun ya, dia menginfeksi itu, kemudian dari sana bermutasi lagi sehingga bisa menginfeksi manusia. Begitu juga dengan MERS ya. Jadi virusnya awalnya dari kelelawar, kemudian bermutasi, kemudian bisa menginfeksi unta, dan di unta terjadi lagi proses mutasi sehingga bisa menginfeksi manusia. Yang awalnya tidak bisa menginfeksi manusia ya. Begitu juga dengan SARS-CoV-2 ini ya. Walaupun sampai saat ini belum ada kejelasan sebenarnya intermediate host-nya itu apa ya, apa perantaranya sehingga dia bisa menginfeksi manusia. Tapi anyway, semua virus ini bermutasi, itu suatu keniscayaan. Nah, bagaimana dengan mutasi virus SARS-CoV-2 ini sendiri ya? Nah, Bapak Ibu sering dengar ya, itu ada varian-varian ya, baik varian UK, varian Afrika Selatan, varian Brazil ya. Itu adalah tiga varian yang terkenal ya. Ini varian UK itu ada B117 ya, varian Afrika Selatan itu B1351, kemudian varian Brazil itu B1 ya istilahnya. Nah, kalau kita lihat mutasi yang terjadi di tiga varian ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, itu mutasi terjadi cukup random. Cukup random. Yang Bapak Ibu bisa lihat nih ada yang mutasi terjadi di UK strain itu ORF1AB gitu ya, di gen S-nya juga banyak ya, kemudian ORF8-nya ada 3, kemudian di gen N-nya ada 2 mutasi. Nah, sementara di strain Afrika Selatan atau B1351 kelihatannya mutasinya lebih sedikit ya, jadi nggak sebanyak yang UK strain. Dan strain Brazil ya itu juga cukup lumayan, tapi kalau kita lihat dari ketiga strain ini itu yang cukup banyak terjadi mutasi adalah di gen S-nya, di spike proteinnya. Dan ini ada tanda panah kalau kita lihat lagi kesamaannya, itu ada satu mutasi yang di ketiga strain ini ada, yaitu D614G ya. Nah, ini kita tahu semua bahwa selama ini di news kita dengar ya bahwa virus-virus yang varian-varian ini itu sangat mudah menginfeksi ya. Dia transmissibility-nya itu tinggi ya. Jadi cepat ya menular dibandingkan dengan virus yang lain. Nah, apakah memang demikian? Memang ini ada studi yang membuktikan bahwa benar adanya ya. Jadi dibuat secara artifisial, dibuat mutasi ya di poin di 614 tadi. Jadi kalau yang biru atau hijau ini adalah wild type-nya yang aslinya ya. Kemudian yang merah itu adalah yang mutannya ya. Jadi kalau dua-duanya ini dikulturkan, baik dikulturkan di sel lain maupun dikulturkan di
di sel bronkus, di jaringan bronkus manusia, kemudian bahkan kita infeksikan ke hamster, itu memang terbukti yang mutan itu, nih yang merah-merah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, itu jauh recovery-nya atau yield-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan virus aslinya. Jadi memang ketika dia sudah menginfeksi, dia bereplikasi sangat cepat ya. Jadi dia mendominasi populasi itu, sehingga ketika menginfeksi orang lain, jelas ya strain itulah yang akan lebih dulu menginfeksi manusia, yang menginfeksi manusia. Jadi itulah penyebabnya, inilah buktinya bahwa strain ini memang lebih transmissible ya, lebih mudah menularkan. Nah, tapi syukurnya kalau ketika dilihat ya, efek dari antibodi ya yang dihasilkan dari virus yang lama yang non mutan mutasi, itu kan ada antibodi yang muncul ya, orang yang diinfeksi atau divaksinasi dengan tipe yang lama ya, yang wild type-nya, kemudian didapatkan antibodi dari situ. Nah, antibodinya itu ketika diujikan dengan varian G618 ini, itu masih tetap bisa menetralisasi. Itu good news-nya. Tapi lagi-lagi ini eksperimen ini hanya menggambarkan satu poin mutation aja ya. Sementara di varian-varian yang ada ini berbagai macam ya mutasi. Apalagi kalau hubungan dengan vaksin, kita bisa lihat nih di protein S banyak sekali mutasi-mutasinya. Yang terkenal satu lagi mutasi E484K ini juga cukup terkenal dan itu lagi diteliti, dan mudah-mudahan sih vaksin yang ada juga masih tetap bisa berfungsi. Nah, bagaimana dengan dampaknya terhadap diagnosa ya? Jadi salah satu dampak dari mutasi itu adalah diagnosa. Jadi gen yang kita targetkan untuk diagnosa, untuk mendeteksi dengan tes molekuler tadi itu harus tidak boleh berubah ya. Nah, sementara virus kan bermutasi terus ya, berevolusi terus ya. Nah, kalau yang kita target, daerah yang kita pilih sebagai target untuk diagnosa, untuk tes PCR dari SARS-CoV-2 ini, tentunya akan berpengaruh, bisa muncul false negatif. Nah, FDA juga melakukan evaluasi terhadap kit-kit yang ada, dan mereka menemukan paling tidak ada 4 kit ya yang perlu mendapat perhatian ketika mau digunakan untuk deteksi virus SARS-CoV-2 ini ya. Ini FDA sampai sebut brandnya nih ya, Pula SARS ya dari Mesa Biotech, kemudian Linea COVID ya dari Applied DNA Science, kemudian juga ada kit dari Thermo Fisher, juga expert ya, expert ini Selfhead. Jadi ini yang keempat ini mereka temukan perlu diperhatikan, karena kenapa ini Bapak Ibu bisa lihat di sini targetnya N ya. Nah, N tadi ada beberapa dari varian yang N-nya berubah ya, bermutasi. Nah, juga ini yang Linea yang dari Applied DNA Science itu targetnya S. Bapak Ibu bisa lihat tadi di sini S itu banyak banget mutasinya gitu. Jadi peluang untuk target gen yang bermutasi jadi tidak dikenali oleh kit itu lebih besar gitu. Nah, ini yang expert ya, ada juga gen E, ada gen M. Yang TechPad ya dari Thermo Fisher juga ada gen S di situ. Jadi memang kita harus perlu hati-hati dalam memilih kit, apakah kit ini masih tetap bisa mendeteksi varian-varian yang baru atau tidak. Tetapi mudah-mudahan sih ada yang evaluasi juga di kita ya, seperti di Amerika, di mana FDA itu selalu mengevaluasi kit yang dipakai di tempat mereka. Nah, kami di Colgate Innov sendiri itu menyediakan semua pemeriksaan COVID-19 ini, mulai dari tes diagnosa sampai tes antibodi. Tes diagnosanya pun kita punya tes molekuler dan tes antigen. Dan antigen kita selain RT-PCR kita juga punya RT-LAMP ya. Tadi saya sudah sampaikan RT-LAMP itu banyak kemudahan, prosesnya juga mudah, biayanya murah, ya siapapun bisa mengerjakan, dia tidak terlalu rumit. Dan satu lagi yang penting, menggunakan sampel saliva yang mudah didapatkan, tidak membutuhkan nakes untuk pengambilan swab. Nah, terakhir saya mau menyampaikan pesan ini adalah
apa namanya, analogi model Swiss cheese ya dalam penanggulangan COVID-19 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini setiap layer dari cheese itu ada lubang-lubangnya ya. Tapi ketika setiap layer itu berkoordinasi sedemikian rupa sehingga lubang-lubang itu posisinya tidak di lokasi yang sama sehingga virus dari depan itu tidak bisa sampai ke belakang. Nah, inilah yang diperlukan. Jadi apa namanya, layer-layer yang pertama yang di depan itu adalah kewajiban pribadi yang berupa 3M atau 5M lah, boleh juga 5M. Dan layer-layer di belakang adalah kewajiban bersama. Nah, salah satunya di paling belakang itu Bapak Ibu bisa lihat adalah vaksin. Jadi vaksin itu bukan senjata pamungkas, itu adalah apa namanya peran yang terakhir ya, opsi yang terakhir gitu ya. Tetap yang paling utamanya adalah menjalankan 3M ini. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tetap vaksinasi jalan terus, tetap jangan lupa juga menuntaskan 3M atau 5M. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Silakan. Baik, terima kasih ya Pak ya, kalau orang-orang biasa hanya menyatakan tes PCR SARS-CoV-2, ternyata metode yang bisa dilaksanakan itu ada bermacam-macam. Dan juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana variasi atau mutasi-mutasi bisa muncul di virus SARS-CoV-2 dan kemudian bagaimana ini akan berdampak kepada pemeriksaan bergantung dari kit yang dipakai. Jadi sudah ditampilkan juga ada beberapa kit yang memang kemungkinan akan terdampak dengan keberadaan varian-varian jenis baru ya, karena lokasi yang dites itu sama dengan lokasi-lokasi varian baru itu. Jadi perlu diperhatikan jenis kit apa yang dipakai untuk virus ini di pasien. Terima kasih Pak Andi atas pemaparannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke topik yang kedua, yaitu mengenai pemeriksaan laboratorium terkait monitoring atau pemantauan pasien-pasien COVID-19 untuk memantau perjalanan penyakitnya. Dan ini akan dibawakan oleh Dr. Tung Ronald, spesialis patologi klinik. Dr. Ronald adalah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Eka Hospital Bumi Serpong Damai dan juga Eka Hospital Cibubur. Beliau menyelesaikan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia, urusan Perhimpunan Dokter Bidang Penelitian dan Pendidikan. Ya, kepada Dr. Ronald, kami persilakan untuk menyampaikan materinya dalam waktu 30 menit ke depan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator, Bu Elizabeth Sidarta. Selamat siang kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Dan pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada panitia pada webinar pada siang hari ini dan juga kepada Universitas I3L ya yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara atau sharingkan sedikit mengenai hal-hal yang kita kerjakan di laboratorium klinik ya untuk mengenai penyakit COVID-19 ini ya. Dan juga Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan terima kasih juga kepada Pak Andi Utama ya yang menjadi pembicara pertama. Karena kenapa saya berterima kasih? Ya tugas saya sedikit diringankan ya, bahkan banyak kedengaran karena pemaparan yang cukup informatif dan cukup lengkap ya dari Pak Andi ini, sehingga ya tugas saya untuk menjelaskan lebih detail tentang PCR sedikit berkurang.
Baik, kita langsung saja ya dengan materi yang akan saya bagikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dalam hal ini saya diminta untuk membagikan tentang pemeriksaan laboratorium ya, terutama laboratorium klinik dalam hal mendeteksi, memonitoring maupun membuat prognosis pada pasien-pasien dengan infeksi COVID-19. Ya, COVID-19. COVID-19 seperti kita ketahui penyebabnya adalah virus ya. Dia masuk ke dalam famili Coronaviridae, merupakan virus rantai tunggal RNA berkapsul dan tidak bersegmen. Virus ini masuk ke dalam genus beta coronavirus, umumnya bentuknya bulat dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer. Ya, kecil sekali ya. Bakteri saja ukurannya mikro, ini lebih 1000 kali lebih kecil dari bakteri memang. Nah, virus ini sensitif dengan sinar ultraviolet, juga bisa dinonaktifkan dengan cairan-cairan pelarut lemak seperti ether, etanol 75%, desinfektan yang mengandung klorin, asam peroksid asetat, dan kloroform, kecuali klorheksidin. Nah, ini sebagai note, klorheksidin ini banyak dikandung atau terkandung di dalam bahan-bahan yang kita kenal dengan hand strap ya. Hand strap itu banyak mengandung klorheksidin, dan ternyata tidak semua konsentrasi heksidin ini bisa menginaktifkan virus COVID ini ya. Hanya kalau dari literatur yang bisa menginaktifkan COVID ini atau coronavirus ini yang berkadar 0,05%. Sebenarnya infeksi dari virus coronavirus ini bukan hanya terjadi pada saat-saat ini aja. Kita sudah pernah beberapa kali mengalami epidemi dari infeksi virus corona ini. Ya, mulai dari pertama kali ya kita ditemukan di tahun 2002 ya, di mana infeksi coronavirus ini di Cina ya, di mana ditemukan penularannya melalui kelelawar, dari kelelawar dan atau kucing civet ya, yang dikenal dengan SARS-CoV-1. Lalu di 10 tahun kemudian timbul lagi penyakit yang cukup menimbulkan angka kematian tinggi ya, yang muncul pertama kali di Arab Saudi ya tahun 2012, di mana virus ini ditular dari unta, yang kita kenal dengan MERS-CoV ya, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Dan yang terakhir di tahun 2019, di mana pertama kali dilaporkan terjadi outbreak di Cina ya. Dan penularan semua pada virus COVID ini kalau kita lihat memang melalui droplet ya, dan kontak dengan benda yang terkontaminasi dengan virus. Nah, penularan antar manusia itu sering ditemukan pada SARS, sedangkan MERS itu antar manusia dengan manusia itu masih terbatas. Untuk angka kematian sebenarnya yang saat ini COVID-19 itu kematiannya cukup rendah dibandingkan infeksi-infeksi coronavirus yang lainnya. Ya, paling tinggi adalah MERS-CoV mencapai 35%. Sedangkan pengobatannya itu semua suportif, dan vaksin untuk SARS-CoV-2 maupun MERS-CoV itu belum ada. Untuk COVID-19 itu kita sudah menemukan. Lalu bagaimana ini ketika virus COVID itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita? Nah, berikut adalah gambar dari patogenesis, bagaimana ketika virus itu masuk ke dalam saluran napas, apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Yang pertama, untuk menginfeksi, virus ini perlu menempel pada saluran pernapasan kita, dikenal dengan binding. Nah, dia menempel itu pada bagiannya yang dikenal dengan spike-nya, di mana spike ini akan berikatan dengan reseptor di permukaan sel
saluran napas yang dikenal dengan reseptor S2. Nah, setelah dia antara spike dengan S2 ini berikatan sehingga virus ini bisa menempel dan kemudian akan masuk ke dalam sel saluran pernapasan secara endositosis. Setelah dia masuk, maka virus ini akan mengeluarkan materi genetiknya ke dalam sel, ya, yaitu materi genetik yang pertama kali adalah ORF1. Nah, ya ini inilah yang ORF1 ini yang keluar dari materi yang kita sering periksa melalui teknik PCR, bisa kita periksa ya. Terus dari materi genetik yang keluar dari virus ini nanti kemudian akan menuju ke ribosom sel untuk ditranslasikan menjadi protein. Protein yang dikenal dengan protein PP1A dan PP1AB. Nah, protein ini kemudian akan bergabung dengan enzim protease dari virus membentuk suatu kompleks yang namanya replication transcription complex. Nah, replication transcription complex ini yang membuat transkripsi, membuat replikasi materi-materi genetik virus ini ya, bisa genomik, subgenomik maupun yang non-genomik. Ya, yang nantinya fungsinya itu membentuk bagian-bagian dari virus ya, bisa membentuk dari envelope-nya, bisa bentuk dari membrannya, bisa membentuk dari spike-nya, bentuk dari genomnya ya, RNA-nya. Lalu setelah terbentuk komponen-komponen tersebut akan menyatu menjadi virus yang utuh dan keluar ke dalam sel yang terinfeksi ini secara eksositosis dan menginfeksi sel-sel sehat lainnya ya yang keluar, virus yang keluar ini. Nah, dari sini bagaimana efek klinisnya? Jadi ketika terjadi replikasi ini, ternyata peristiwa replikasi dari virus ini juga merangsang proses pengeluaran sitokin inflamasi ya atau mediator inflamasi. Nah, yang nantinya akan menyebabkan reaksi inflamasi. Di lain pihak juga binding atau menempelnya virus ke reseptor S ini, S2 ini sebenarnya berfungsi sebagai dalam regulasi sistem renin-angiotensin. Ya, renin aldosteron angiotensin. Nah, dia bersifat antiinflamasi, antihipertensi, antifibrosis, fungsi dari S2 ini. Nah, ketika dibanding S2 ini tentu akan berkurang ketika dibanding dengan virus. Nah, akibatnya reaksi inflamasi itu terjadi, bertambah lagi ya, hebat. Nah, selain itu juga akibat kompleks replikasi yang berlebihan dari genomik RNA ini merangsang sitokin inflamasi sehingga di sini terjadi badai sitokin. Akibatnya akan terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan ya, yang abnormal ya, sehingga akibat dari mediator inflamasi ini bisa akhirnya menimbulkan kegagalan multi organ. Lalu bagaimana dengan cara kita untuk mengetahui adanya infeksi virus di dalam tubuh kita atau bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang ini terkena infeksi COVID-19 atau tidak. Di Indonesia dikenal ada 3 cara pemeriksaan ya. Mungkin sering dikenal, kita sering dengar-dengar itu ada swab test, ada rapid test. Ya, sebenarnya kalimat swab test ini kurang tepat ya, karena sebenarnya swab test itu bukan jenis pemeriksaan. Swab test itu adalah cara untuk kita mendapatkan sampel yaitu secara swab. Sedangkan untuk mendapat sampel untuk mendeteksi COVID ini bukan hanya dengan swab, bisa kita juga dengan yang tadi disebutkan sama Pak Andi, bisa dengan saliva, ya, bisa juga dengan diambil di darahnya, ya, dalam kita cek serologi atau antibodinya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan swab itu mungkin ya seperti kita periksa dengan RT-PCR ya, dengan TCM atau LAM gitu ya, untuk mendeteksi materi genetik yang dicari sebenarnya. Metodenya adalah RT-PCR, TCM atau
lem. Nah, untuk mencari protein ya udah dijelaskan di awal, kita bisa menggunakan rapid. Nah, bahannya apa? Bahannya tetap juga swab untuk rapid antigen ini. Nah, pernah kita juga dengar sebelum yang sekarang ini lagi hot juga ya, di mana pemerintah menganjurkan supaya kalau untuk perjalanan harus melakukan rapid antigen. Dulu mungkin kita ingat-ingat sebelumnya kita disuruh untuk menganjurkan meriksa adalah rapid antibody. Ya, waktu itu memang kita tahu juga semuanya diambil dari darah. Nah, masing-masing pemeriksaan ini memiliki tingkat akurasi yang berbeda ya. Nah, untuk RT-PCR dan TCM di sini tingkat akurasi yang paling baik ya. Karena tingkat akurasi lebih dari 90% dan menjadi gold standard untuk melakukan diagnosis dari COVID. Sedangkan untuk rapid ini memiliki tingkat akurasi yang tidak begitu baik ya, 60-80%. WHO menyarankan untuk untuk rapid antigen setidaknya harus memiliki sensitivitas lebih dari 80% dan spesifitas lebih dari 97%. Tetapi kayaknya belum, saya waktu selama di laboratorium belum pernah ketemu reagen antigen, rapid antigen yang sampai mencapai itu. Cuman ada 2 reagen yang direkomendasikan oleh WHO sebenarnya untuk rapid antigen, yaitu dari Panbio dan itu ya. Tapi ya enggak saya sampaikan, nggak logis, nggak etis kalau saya sampaikan di sini. Lalu permasalahan berikutnya. Jadi kalau begitu Dok, gimana saya untuk mengetahui infeksi segitu banyak cara diagnosisnya, bagaimana untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Ya, apa yang bagus untuk saya untuk melakukan pemeriksaan? Ya, ini kira-kira grafik ini yang bisa menjelaskan pemilihan kira-kira yang dapat kita lakukan. Ya, karena memang benar untuk melakukan suatu pemeriksaan deteksi dari infeksi COVID ini, ya perlu selain perlu reagen yang baik, ya reagen yang terakreditasi, ya, tapi juga harus juga timingnya tepat, ya timingnya tepat. Ya, kalau untuk kita memeriksa PCR ya ataupun yang sifatnya antigen, jadi untuk infeksi yang early infection, ya tentu kita bagus ya untuk pemeriksaan yang bersifat antigen, kita bisa pakai PCR ya, bisa pakai lem ya, bisa pakai TCM atau bisa pakai rapid antigen. Tapi perlu diingat bahwa ketika diinfeksi, kalau kita lihatnya pada awal infeksi, virus itu masih belum terdeteksi selama 1 minggu pertama. Jadi kalau misalnya kita pernah ada riwayat, oh saya pernah kontak dengan pasien COVID, terkonfirmasi COVID, ya sebaiknya pemeriksaan untuk PCR-nya ataupun rapid antigennya 1 minggu setelah kontak. Karena mulai terdeteksi pada sampel swabnya itu baru pada minggu pertama. Dan akan mencapai puncaknya ketika 2 minggu setelah infeksi atau ketika setelah terjadi gejala. Ya. Lalu untuk selanjutnya, ya setelah gejala dia makin lama makin turun ya. Jadi pada minggu pertama mulai menurun dan akan sangat menurun udah mulai menurun sampai minggu ke-2. Nah, sehingga kalau di sini kita periksa, kemungkinan kita akan mendapatkan hasil negatif palsu. Jadi kalau di sini sebaiknya untuk memeriksa antigen sebaiknya tidak dikerjakan ya, apalagi yang sudah minggu ke-4 ya, di mana mungkin sudah mulai hilang. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk kalau orang-orang yang sudah 2 minggu atau sudah 1 bulan terpapar? Ya, pilihannya ya tentu kita harus memeriksa, bisa tetap kita periksa itu dengan cara apa? Dengan cara kita memeriksakan
antibodinya ya, karena bagaimanapun suatu infeksi pasti menimbulkan respon imun yang hasil produk akhirnya adalah berupa antibodi. Nah, kita bisa periksa pakai ada dua macam, bisa pakai rapid antibody ataupun bisa pakai serologi antibody. Baik, saya sedikit mengupas mengenai apa yang kita hot saat ini ya, yaitu pemeriksaan rapid antigen. Ya, ini adalah flowchart yang direkomendasikan oleh perhimpunan saya, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik, di mana dalam hal bagaimana menggunakan reagen rapid antigen. Yang kita ketahui di sini pemeriksaan rapid antigen ini bukan tools yang untuk dibuat untuk mendiagnosis adanya infeksi. Kalau kita lihat di bagian ini ya, selalu berakhir pada konfirmasi NAAT, Nucleic Acid Test, ya. Nah, karena memang rapid antigen ini sebenarnya untuk sebagai langkah awal untuk ya dikatakan screening, ya bolehlah. Tetapi harus tetap dilakukan walaupun di hasil negatif, tetap harus jatuh-jatuhnya adalah ke nucleic acid test untuk menegakkan diagnosis adanya infeksi COVID. Begitu. Jadi kalau orang kita datang ke rumah sakit terus saya mau tes rapid antigen, ya kalau negatif pun ya, dan kami pun juga memberikan note di situ bahwa kalau negatif pun belum tentu pasien itu tidak terinfeksi ya, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk benar-benar mengetahui apakah pasien ini atau orang ini terinfeksi COVID atau tidak. Lalu yang berikutnya, selain kita mendeteksi infeksi, tentu akibat dari infeksi virus ada suatu reaksi dari tubuh. Lalu bagaimana laboratorium ini menilai ya, kondisi pasien ketika setelah terinfeksi virus ya? Seringkali yang sering kita kerjakan untuk memantau pasien yang COVID ini, kita lakukan pemeriksaan hematologi lengkapnya ya. Di sini ada HB, leuko ya, hitung jenis leukosit, trombosit ya. Dan juga kita bisa cek marker CRP ya. Itu adalah marker inflamasi, proses inflamasi, D-dimer ya, untuk melihat adanya aktivasi koagulasi akibat dari sitokin, badai sitokin itu ya. Dan kita cek analisis gas darah kalau kita temukan pasien sudah ada bergejala sesak napas untuk mengetahui kondisi oksigenasi di dalam tubuhnya dia. Jadi dari pemeriksaan laboratorium ini kita bisa menggambarkan kondisi pasien, bahkan kita bisa memprediksi atau prognosis, kita bisa memprediksi resiko atau kematian atau mortalitas dari pasien dari pemeriksaan laboratorium. Nah, bagaimana gambaran kira-kira pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini? Pada awal-awal terinfeksi COVID atau pada awal-awal dirawat di rumah sakit, itu gambaran hematologi yang muncul yang sering adalah terjadi penurunan kadar limfosit dan peningkatan marker inflamasi CRP. Ya, dua ini yang paling jelas. Untuk yang lain-lainnya masih tidak begitu jelas terlihat. Ya, nah yang untuk lain-lainnya ini akan lebih jelas terlihat ketika pasien itu masuk ke dalam keadaan yang gawat ya, atau dalam keadaan kritikal ya, di mana kita bisa menemukan kadar limfositnya sudah mulai menurun, kadar neutrofilnya sangat meningkat ya, terjadi akibat badai sitokin ini ya, terjadi kan di situ ada inflamasi hebat, bisa menyebabkan kegagalan organ ya. Jadi ada suatu gambaran kegagalan organ, salah satunya adalah kegagalan dari hati ya, kegagalan dari hati. Jadi kita temukan peningkatan kadar enzim
AST, ALT, ya, laktat dehidrogenase, tentu terjadi peningkatan juga kadar CRP dan PCT ya sebagai marker inflamasi, ferritin juga meningkat. Ya tentunya kalau lebih advance lagi kita bisa memeriksa sitokin, terjadi peningkatan sitokin proinflamasi ya seperti TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6. Nah, kira-kira itu fungsi dari pemeriksaan laboratorium untuk memantau pasien-pasien yang terkena COVID, yang mulai dari dia awal dari penyakitnya sampai mungkin kalau dia lebih lanjut dia bisa menjadi lebih berat ataupun dalam keadaan kritis. Nah, ada dua indikator dari pemeriksaan laboratorium itu yang dapat memperkirakan mortalitas atau angka kematian pasien kalau yang terkena COVID ini ya, yaitu D-dimer. Dikatakan bahwa D-dimer ini berkorelasi, semakin tinggi D-dimernya, maka angka mortalitasnya itu akan semakin tinggi. Begitu juga dengan penurunan kadar limfositnya, semakin limfopenia dikatakan angka mortalitasnya atau angka kematiannya pun akan lebih tinggi. Nah, ini bagus akan kalau pasien-pasien dirawat sini pasti akan selalu dipantau untuk demikian ya. Nah, kalau D-dimer ini pun juga bukan hanya untuk pasien-pasien sakit sebenarnya. Ya kan, pasien-pasien yang sudah atau penyintas ini sebaiknya itu dipantau juga kadar D-dimernya, karena D-dimer ini adalah suatu penanda di mana sudah terjadi aktivasi pembekuan darah atau koagulasi. Dalam artinya produk akhir dari koagulasi itu sebenarnya adalah bekuan darah atau trombus. Trombus ini kalau tersumbat di jantung ya kena serangan jantung, kalau tersumbat di otak ya jadi stroke ya. Ya, kalau memang misalkan begini, kalau dia udah, maka itu kadang-kadang kita pernah lihat, oh habis sembuh dari COVID, ternyata berapa hari kemudian tiba-tiba meninggal. Kemungkinan disebabkan karena ini, karena infeksi COVID ini merangsang badai sitokin yang akhirnya akan mengganggu memang keseimbangan atau hemostasis dari koagulasi ya. Jadi orang-orang ada mungkin jadi trombus yang mungkin belum sampai tertutup, pembuluh darahnya belum tertutup total, sehingga nanti kemudian kalau dia udah sembuh, dia pulang ternyata tersumbat total, akhirnya kena serangan. Jadi alangkah baiknya kalau memang penyintas medis ini memantau juga kadar D-dimernya ya. Lalu yang lainnya, ini gambaran kalau misalnya pasien sesak napas kena COVID ya, kita lihat kita akan diperiksa analisis gas darahnya. Di sini kita bisa lihat suatu penelitian ya, memang pada pasien yang positif COVID secara bermakna memang kadar PCO2-nya lebih tinggi dibandingkan yang negatif, kadar O2 dan saturasi oksigennya pun lebih rendah dibandingkan yang negatif pada SARS-CoV-2. Nah, ini dia kira-kira bisa digunakannya. Kita kadang-kadang di klinis menggunakan untuk ini. Ini adalah satu scoring, ya. Scoring di mana kita hanya memperkirakan kalau pasien yang datang ke sini ke rumah sakit ini kira-kira kita akan curiga ada warning bahwa oh ini ada kemungkinan kita harus pikirkan adanya keterlibatan COVID, ya. Itu yang dikenal kita sini ada early warning score ya, EWS dari COVID-19. Ya, itu tadi dari parameternya apa aja, yaitu adanya gambaran pneumonia pada CT scan. Ya, itu terutama yang terbesar ya. Atau ada kontak dekat dengan pasien terkontaminasi COVID-19. Itu yang paling besar. Yang lainnya ada demam ya, atau umur yang lebih dari 44 tahun, jenis kelamin laki-laki ya. Terus suhu yang lebih dari 37,8, dan ada gejala respiratori lain ya selain sesak napas ya, seperti batuk ya, atau batuk berdahak ya. Pemeriksaan yang masuk ke dalam pemeriksaan laboratorium yang masuk ke dalam system warning score ini adalah neutrophil limfosit ratio, di mana ini adalah rasio antara jenis leukosit yang namanya neutrofil dan limfosit. Ya, ketika
rasionya ini lebih dari 5,8, maka ini masuk dalam resiko orang terduga untuk terinfeksi COVID-19. Nah, dikatakan sini dari semua parameter ini jika lebih dari 10 atau sama dengan 10, itu kita bisa mencurigai pasien ini mungkin ada terinfeksi COVID-19. Tentu ini hanya sebagai screening awal di klinis ya. Tentu untuk memastikannya ini kita perlu pemeriksaan yang lebih menuju ke arah diagnosis dari COVID. Oke, mengenai terapi ya. Dari terapi ini tentu untuk terapi seorang pasien COVID, tentu kita untuk menerapi ini sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana patogenesis atau perjalanan penyakit dari infeksi virus COVID ini ya. Dari situ kita melakukan intervensi. Nah, mulai dari misalnya kan pada saat virus COVID itu masuk ke dalam tubuh kita ya itu kita cari obat-obatan yang menghambat virus itu bisa masuk ya. Misalnya kita blok pada spike-nya yang untuk dia binding dengan ACE, atau kita blok itunya untuk dia inhibisi ya, itu semuanya pada saat masuk, atau kita blok dengan pada saat replikasi ya. Ini di sini ada salah satunya adalah antivirus ini ya, remdesivir. Dia menghambat replikasi dari RDRP. Selain itu juga, selain yang lain tuh kita juga memberikan obat-obatan yang untuk merangsang sistem kekebalan tubuh ya, untuk sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga bisa diberikan obat-obat yang dapat meminimalisir proses inflamasi ya, seperti anti interleukin 6 ya, anti interleukin 1B ya. Untuk sitokinase ada obatnya itu untuk mengendalikan proses inflamasi yang terjadi akibat infeksi COVID-19. Ya, slide terakhir dari saya yaitu ya kita setuju bahwa pencegahan adalah yang terbaik ya dibandingkan pengobatan. Karena apa? Dengan pencegahan kita terhindar dari risiko untuk kematian, dan juga biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan itu ya jauh lebih rendah dibandingkan dari pengobatannya ya. Di sini yang terutama adalah menggunakan masker ya. Ini sangat penting kita menggunakan masker, karena di sini kita lihat kalau orang yang sakit kena infeksi virus COVID ini, kalau kita berikan dia masker, maka kalau kita lihat akan terjadi penurunan dari potensi tertular kepada orang yang sakit itu jauh lebih rendah ya. Selain itu juga harus kita cuci tangan yang sering ya, menjaga jarak, isolasi mandiri ya, kalau sakit jangan kemana-mana, tetap di dalam rumah, dan hindari menyentuh muka ya, karena tangan kita itu memang sumber dari semua mikroorganisme di dalamnya. Ya, dari kesimpulan bahwa diagnosis COVID-19 ya tetap gold standarnya adalah PCR ataupun pokoknya NAAT ya, Nucleic Acid Amplification Test. Jadi yang katakan rapid antigen dan pemeriksaan yang lainnya itu hanya bersifat sebagai pemeriksaan awal ya. Untuk diagnosis pastinya harus dilakukan PCR. Dan di sini pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan untuk memantau kondisi pasien dan keberhasilan terapi ya. Terus pemeriksaan laboratorium dapat memperkirakan prognosis dari COVID-19. Terima kasih. Saya harapkan mudah-mudahan pemaparan saya dapat berguna, yang bermanfaat untuk para peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Ronald atas pemaparannya yang sangat lengkap ya, dari mulai berbagai pemeriksaan untuk diagnosa COVID-19 sampai
pemeriksaan yang dilakukan untuk memantau perjalanan penyakit sampai juga pemantauan terapi. Ya, bisa kita lihat bahwa tes-tes utama yang dilakukan pada laboratorium klinis mencakup hematologi lengkap, kemudian D-dimer dan marka inflamasi seperti CRP, ya, ferritin tadi juga disebutkan, dan PCT, dan juga ada pemeriksaan analisa gas darah untuk khusus untuk pasien-pasien yang bergejala sesak nafas. Ya, sangat menarik kedua presentasi yang telah diberikan pada hari ini. Sudah ada cukup banyak pertanyaan di fitur Q&A, ya. Mungkin saya akan mulai buka sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, oke, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan vaksinasi. Mungkin kita akan simpan dulu pertanyaannya untuk akhir acara, dan kita akan utamakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemeriksaan laboratorium dan deteksi molekulernya, ya. Baik, ada satu pertanyaan dari ini anonim rasanya ini untuk Pak Andi, ya. Pak Andi, mengapa metode LAMP diperbolehkan menggunakan sampel saliva, sedangkan PCR masih tetap harus menggunakan nasopharyngeal swab, kalau memang perbedaannya hanya di kemudahan dalam suhu yang digunakan? Bagaimana pendapatnya Pak Andi? Baik, ya. Tadi sebenarnya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, semua kit itu pengembangannya itu tahapnya itu ada proof of concept, ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan uji klinis yang ya di lab, ya, dengan menggunakan standar segala macam. Nah, setelah itu baru digunakan sampel klinis. Jadi apapun metode yang dikembangkan, stepnya seperti itu. Tadi kembali apakah satu kit itu dapat izin edar, dapat diakui, ya, itu akan dilihat dari data yang dihasilkan dari hasil trial, ya, untuk kit itu. Jadi apapun, ya, kita semua di luar negeri kan juga menggunakan saliva, ya, dan kita itu memang ya terlambat aja, ya. Dan di luar negeri kayak di Jepang, di Amerika suka pakai saliva juga karena memang simpel. Dan kenapa saliva? Sebenarnya ada dasar teorinya juga, ya. Jadi saliva di kelenjar ludah kita itu, ya, saliva gland itu ada reseptor virus SARS-CoV-2 juga. Jadi ada protein, ada reseptor, ya, ada ACE. Tadi Dokter Ronald bicara, ya, tentang ACE, ada juga di situ. Itu rasionalnya seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya pembuktian klinisnya. Jadi ya kebetulan LAMP ini, yang saliva ini, Calgen itu kan hanya layanan, tapi yang mengembangkan kit itu juga ya grup kita juga lah, ya. Jadi itu trialnya itu membandingkan antara swab, ya, dengan menggunakan PCR dengan saliva menggunakan LAMP itu tadi. Itu memang head to head dari pasien yang sama, orang yang sama diambil dua sampel, satu diambil swab, satu diambil saliva, ya. Kemudian swabnya kita kerjakan dengan PCR, salivanya dikerjakan dengan LAMP. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa konkordansinya cukup tinggi, tapi memang ya tidak sebagus real time PCR yang menggunakan swab, ya, itu tetap ada catatan, ya. Mungkin tadi Dr. Ronald juga sampaikan, semua yang rapid dengan dianggap rapid, ya, maupun rapid serologi, rapid antigen, yang rapid itu nggak sempurna. Jadi ada kompensasinya di situ. Nah, ini juga saya sampaikan juga tadi, bukan karena salivanya, bukan karena lab-nya, tapi lebih kepada simplifikasi prosesnya. Jadi tidak ada ekstraksi RNA di situ, ya. Jadi kalau kita lihat literatur, RNA yang diekstraksi dari saliva dikerjakan dengan PCR, di compare dengan swab dikerjakan dengan PCR, itu almost 100%, ya, konkordansnya. Tapi ini kan ini yang berbeda. Tapi kembali ke pertanyaan itu, kenapa, ya, kita berpulang pada hasil clinical trial-nya, ya, karena itu bagus, memungkinkan, ya, makanya bisa dipakai dan dapat izin. Ya, mungkin saya tambahkan sekali lagi, memang sensitivitasnya tidak sebagus real time PCR yang mengikuti proses yang komplit tadi, ya, yang menjadi gold standard. Itu kira-kira.
Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Saya rasa ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah RT isotermal ini sudah bisa menggantikan RT PCR untuk konfirmasi diagnosa COVID-19. Saya rasa tadi jawabannya sudah terkait dengan itu ya Pak ya. Jadi kalau memang studi yang dilakukan menyatakan hasilnya setara, kemudian juga sudah ada perizinan yang diberikan berdasarkan dengan bukti-bukti ilmiah yang ada, maka tentunya memungkinkan saja ya Pak ya untuk menggantikan RT-PCR, namun pada saat ini mungkin masih belum sampai tahap itu. Apakah benar demikian Pak Andi? Ya mungkin saya klarifikasi ya, tambahkan lagi ya. Ya. Basically yes ya, karena di aturan KMK, makanya saya tampilkan tadi KMK tadi ya. Jadi dia KMK itu jelas NAAT itu di dalamnya ada RT-PCR, ada lab, ada TCM. Tapi tetap semua kit itu ya Bapak Ibu, teman-teman semua yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan pemeriksaan, tadi Dr. Ronald juga sampaikan sensitivitas dan spesifisitas, kuncinya di situ ya. Jadi apapun kitnya ya kita harus lihat sensitivitasnya berapa. Nah kita juga dari hasil studi kita memang sensitivitas salivalem ini karena ada proses yang disimplifikasi tadi itu kita memang sesuai data kita hanya 94% ya dibandingkan dengan real time PCR yang prosesnya full itu di atas 99%, makanya dia bisa dipakai sebagai gold standard ya. Jadi kita patokannya itu sensitivitas itu berapa persen. Nah, karena itu tadi Dr. Ronald juga tampilkan tuh flowchart ya. Makanya untuk tergantung ini kalau pakai benar-benar suspek ya, close kontak suspek benar-benar mencurigakan. Nah, kalau di lab saliva ini misalkan yang negatif, memang perlu konfirmasi lagi dengan real time PCR ya. Itu tergantung nanti situasinya seperti apa ya. Karena lagi-lagi hanya 94% ya dibandingkan real time PCR yang 99%. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini masih untuk Pak Andi. Karena dinyatakan tadi ada beberapa kit yang berbeda yang tersedia di Indonesia ya Pak. Kemudian jika demikian, apakah sudah terbukti bahwa mutasi virus SARS-CoV-2 ini memberikan kasus false negatif di Indonesia? Sudah ada bukti kasus false negatif di Indonesia atau belum ya Pak? Saya nggak tahu, mungkin dokter tahu. Jadi ini harusnya memang itu ada otoritas ya yang mengevaluasi kit yang ada itu ya harusnya. Dan sekarang memang karena banyaknya kit beredar memang agak sulit untuk mengontrolnya. Tapi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah atau Litbangkes dalam hal ini adalah PME ya. Jadi untuk melakukan PME, pemantapan mutu eksternal ya, EQE External Quality Assurance ya, untuk menilai kualitas dari suatu pemeriksaannya. Nah, kita berharap ada nih EQE-nya Litbangkes punya sampel yang dari strain yang tadi itu kan, itu secara random dimasukin, itu bisa sebagai salah satu cara itu untuk mengevaluasi lab ini pakai kit misalnya kit dari Korea, kit dari China, dari mana apa gitu ya brandnya. Itu kan nanti ada record itu apakah kit-kit itu bisa mendeteksi varian-varian tadi. Cuman di Indonesia kan untuk menentukan varian itu kan pakai sequencing yang kita juga agak terlambat sebenarnya. Kita nggak tahu lagi nih sekarang varian apa yang ada saat ini karena memang kita agak lambat ya ngikutin itu. Kalau di luar negeri karena fasilitasnya bagus gitu ya, langsung mereka sequencing itu memang agresif yang mereka lakukan. Jadi cepat mendeteksi semua varian-varian itu. Kita memang agak terlambat ya. Kita nggak tahu yang kita ngikutin nih di luar ada UK strain, baru kita sadar ada UK strain, ada Brazil strain, baru sadar kita pay attention, concern di situ kan. Tapi saya ya secara feeling saya mungkin ada strain-strain yang lain juga yang kita belum tahu. Nah, memang sebagai lab itu patokannya tadi EQE 1, yang kedua kita berpatokan kepada positive rate lah. Itu menjadi roughly kita jadikan patokan lab kita atau kit yang kita pakai itu benar apa enggak. Misalkan di luar sana positive rate-nya berapa gitu kan, kita berapa. Itu ya somehow bisa jadikan patokan juga untuk melihat apakah kit yang kita pakai itu berfungsi atau tidak. Mungkin karena ada tambahan.
Silakan Dr. Ronald kalau ada tambahan. Iya, mungkin saya akan sedikit menambahkan sedikit saja dari Pak Andi karena udah benar, udah panjang lebar Pak Andi untuk menjelaskan cukup baik ya. Cuman saya mungkin men-sharingkan saja Pak, untuk pengalaman saya di klinis mengenai penggunaan kit-kit ini ya. Memang benar Pak, kit-kit PCR-nya pun itu sangat bervariasi ya. Jadi memang untuk mendeteksi bahkan nggak usah yang mutasi ya untuk varian baru ya. Untuk virus yang bukan varian pun, setiap kit itu memiliki sensitivitas yang berbeda ya. Ya, tergantung juga di mana benar juga kit-kit ini yang beredar banyak, ada yang buatan dari Korea, ada buatan dari Cina, ada buatan dari Amerika, buatan dari Eropa, dan itu macam-macam benar. Saya pun juga pernah melakukan sedikit coba waktu itu ya, kit-kit yang berasal yang masuk dalam Cina, dan kemudian saya coba melakukan riset sedikit kecil-kecilannya untuk mengetahui sensitivitas dan spesies dari kit-kit dari tersebut. Ternyata memang walaupun metodenya sama-sama RT-PCR, ya, cuman hanya berbeda reagen pembuatan reagennya, itu ternyata didapatkan cukup signifikan untuk sensitivitasnya. Ada yang hanya mencapai 59% dari yang saya bandingkan. Memang saya bandingkan itu adalah alat-alat PCR yang dari Amerika ya, dari Ross saya sebutkan saja ya, di mana memang alat ini memang ya cukup mahal dan cukup terpercayalah untuk registrasi alatnya. Lalu saya bandingkan dengan yang alat-alat RT-PCR yang berasal dari negara lain gitu ya. Dan memang sensitivitasnya itu bervariasi ya. Ada yang 59%, ada yang 93%, ada yang bahkan spesifitasnya pun juga bervariasi ya. Ini kenapa penting ini untuk sensitivitas dan spesifitas? Karena sensitivitas itu untuk kita untuk menilai kemungkinan apakah yang kita periksa itu bisa terjadi negatif palsu ya. Dengan kata lain, kalau suatu pemeriksaan sensitivitasnya tinggi, jelas kalau dia negatif kita bisa yakinkan bahwa dia negatif. Sedangkan kalau yang spesifitasnya tinggi, kalau dia memang positif kita bisa yakin bahwa iya dia memang positif. Jadi bukan karena sebab lain. Nah, dari pengalaman saya sendiri, saya mencoba waktu itu ada dua jenis reagen ya, jenis reagen. Yang satu sensitivitasnya jelek ya, tapi spesifitasnya bagus. Yang satu lagi ganti berkebalikan, yang bagus sensitivitasnya bagus, tadi spesifitasnya kurang bagus ya. Ada yang 93%, bahkan ada yang dia 93% sensitivitasnya, tapi spesifitasnya cuma 79%. Jadi benar sekali. Jadi untuk mendeteksi COVID ini bukan tidak hanya kita bilang oh ya memang RT-PCR yang itu, tetapi juga harus diperhatikan reagen apa yang dipakai di laboratorium gitu. Belum tentu juga udah RT-PCR terus oh ya berarti sudah bagus gitu ya, masih bergantung pada reagen. Ya itu cuman pengalaman saya mengenai yang tidak varian ya, tapi kalau untuk varian saya belum pernah mendapatkan itu ya, karena memang ya saya tidak melakukan sequencing gini, saya tidak melihat apakah ada yang negatif ini karena ada varian atau tidak gitu ya. Tapi di balik itu memang sebenarnya ya saat ini kalau kita bisa kita evaluasi bahwa sebenarnya diagnosis yang sebenar-benarnya itu adalah kita isolate virus. Itu sebenarnya yang paling bagus untuk mendeteksi suatu. Karena PCR pun itu belum ya saat ini ya kita anggap itu sebagai gold standard. Tetapi sebenarnya yang paling harus dipikirkan sebenarnya PCR ini pun harus perlu dinilai sebenarnya bukan dengan PCR lain yang harusnya kalau saya pikirkan ya Pak ya. Mungkin dia bisa dikoreksi ya. Tapi seharusnya kita harus melakukan isolasi virus tersebut bahwa ya memang benar sampel ini adalah ada virusnya. Jadi itu lebih baik. Tapi sampai saat ini walaupun kita lakukan pemeriksaan eksternal quality control, tetap juga dibandingkan dengan alat PCR yang ada di Litbangkes tersebut. Ya sebaiknya yang saya pikirkan ya lebih bagus ya kalau memang kita lakukan pemataan mutu ya metodenya lebih baik ya. Misalnya
dia menggunakan isolasi virus atau segala macam ya. Tapi memang saya pahami bahwa isolasi virus bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang sesimpel untuk melakukan itu. Itu sangat beresiko tinggi, memerlukan fasilitas yang cukup canggih ya. Ya, sama seperti kayak itu kalau sekarang ini yang lagi hot adalah pemeriksaan antibody ya, titer antibody. Ya, sampai saat ini ya yang sebenarnya adalah neutralizing virus ya kan, tapi tidak pernah dikerjakan gitu loh. Karena apa ya? Karena memang sulit untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira begitu ya, saya sharing tambahan dari saya sih. Baik, terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini untuk Dr. Ronald. Dr. Ronald tadi menyampaikan mengenai patogenesis dari SARS-CoV-2 ya, bagaimana virus ini, masuknya virus bisa menimbulkan gejala dan juga penyakit pada orang yang terpapar. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah orang yang terinfeksi namun tanpa gejala, apakah itu artinya orang tersebut memiliki sistem imun yang baik, Dok? Oke, baik. Terima kasih ya, pertanyaan yang cukup baik ya, baik sekali ya. Jadi pada prinsipnya orang bisa bergejala atau tidak bukan hanya dari faktor hostnya saja. Ya, ada orang terinfeksi sesuatu penyakit itu pasti ada paling tidak ada 3 faktor yang berperan di dalam situ, yaitu faktor agentnya, ya. Yang kedua adalah faktor faktor lingkungan dan juga adalah faktor hostnya sendiri. Dari segi faktor hostnya, selain imunitasnya yang baik, jadi bergejala sehingga dia bisa memang antara yang memiliki penyakit penyakit komorbid ya, penyakit komorbid. Memang sistem imunitasnya memang jauh lebih rendah dan kemungkinan terinfeksi bergejala dari COVID-19 ini lebih tinggi karena dikatakan bahwa interleukin 1 dan 3 itu digunakan untuk mengeliminasi dari replikasi dari virus. Tentu pada pasien-pasien yang memiliki komorbid ini tentu sitokin ini kurang baik atau kurang baik. Tentu dia akan lebih. Selain itu juga multifaktorial ya. Adanya suatu polimorfism ya, polimorfism dari reseptor S2. Ada beberapa orang yang memiliki polimorfism S2 ini spike dari COVID-19 ini tidak bisa menempel sehingga dia relatif tidak bisa terinfeksi oleh infeksi COVID ya. Yang lainnya itu dari segi host dan dari segi virusnya sendiri. Dari virus itu ada protein aksesori ya, protein aksesori yang bisa escape yang menyebabkan virus ini bisa lolos dari serangan-serangan dari respon imun dari tubuh ya. Dia bisa lolos dari interleukin 1 dan 3 ya. Dia ada suatu protein aksesori yang belum kita ketahui. Nah, ini yang menyebabkan dia bisa lolos, dia bisa bereplikasi secara berlebihan ya, sedangkan tubuh berusaha untuk melakukan perlawanan, mengeluarkan sitokin terus ya, terbentuklah badai sitokin ini ya. Akhirnya bukan virusnya yang mati tetapi orangnya yang masuk ke dalam critical ill atau yang severe. Kira-kira itu yang saya bisa sharingkan. Baik, jadi memang multifaktorial ya, Dok. Jadi ada beberapa, bukan hanya imunitas dari si hostnya itu sendiri yang menentukan apakah akan bergejala atau tidak, tapi juga ada faktor dari virusnya dan juga dari lingkungan sekitar. Terkait dengan pertanyaan itu, ada pertanyaan lainnya, jika seseorang positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau hanya bergejala klinis ringan, apakah bisa langsung isolasi mandiri saja atau tetap harus dilakukan cek lab terlebih dahulu? Ditujukan ke siapa ya? Untuk Dr. Ronald. Silakan, Dok. Coba gimana? Baik, saya ulangi lagi ya, Dok. Kalau ada seseorang positif COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan, apakah boleh langsung isolasi mandiri atau tetap harus dilakukan cek lab terlebih dahulu sebelum ditentukan boleh isolasi mandiri atau tidak? Baik. Jadi
Yang namanya tanpa bergejala itu artinya adalah sudah memeriksa. Ya, jadi itu masuk ke dalam OTG. Jadi dia seharusnya positif terhadap pemeriksaan COVID-19. Ya, tetapi tidak ditemukan gejala atau gejala ringan. Ya jelas dia sudah terinfeksi virus COVID-19. Ya, cuman apakah boleh dilakukan pemeriksaan? Sudah dilakukan pemeriksaan sebenarnya itu karena sampai bila dia masuk ke dalam kriteria OTG, ya orang tanpa gejala. Ya, cuman OTG ini memang tidak harus dilakukan sebagai protokol, tidak harus dilakukan perawatan ya, karena orang-orang dirawat itu adalah yang orang-orang yang membutuhkan pertolongan jelasnya ya. Nah, apalagi saat pandemi begini ya, rumah sakit itu juga cukup loadnya cukup besar ya. Pada OTG biasanya kebijakannya itu ya dianjurkan untuk dilakukan isolasi mandiri ya, isolasi mandiri setidaknya 14 hari. Ya, karena 14 hari, kalau sudah 14 hari tidak bergejala, bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya ada beberapa mengizinkan untuk kembali aktivitas, tapi ada beberapa ada sebaiknya dilakukan pemeriksaan kembali apakah virus tersebut sudah hilang atau tidak. Tetapi ada beberapa yang klinisi yang kalau udah isolasi 14 hari ya sudah, silahkan Anda sudah sembuh begitu loh. Ya, tapi kalau saya sih berbalik lagi ke orang di lingkungannya ya, atau misalkan kan dia habis isolasi mandiri, mungkin dia akan mau bekerja kembali ke tempat kerjanya atau dia mau bersekolah, ya nanti bergantung pada tempat-tempat dia bekerja, apakah dia mau menerima orang-orang yang dengan habis COVID-19 ini 14 isolasi mandiri, oh ya boleh bersekolah, oh ini boleh masuk kerja, yaitu masing-masing dari regulasi kebijakan dari tempat masing-masing ya kan. Jadi apakah harus enggak, saya nggak mau orang yang udah terkena masuk harus benar-benar negatif ya. Kita harus lakukan pemeriksaan setelah 14 hari. Tetapi kalau dari klinisi isolasi mandiri itu masanya adalah 14 hari. Ya, kira-kira itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik mengenai genos ya. Kita semua sudah mendengar tentang genos. Mungkin ini ditujukan ke Pak Andi ya. Pak Andi, kita ada pemeriksaan baru ini yang disebut genos. Ini sudah diberlakukan di beberapa bandara. Kalau orang yang terduga positif COVID berdasarkan hasil genos, ini apakah disarankan untuk melanjutkan dengan tes swab, ataukah ada tes lain sebagai lanjutannya, ataukah genos ini sudah bisa dianggap sebagai penentu pasien ini adalah positif atau negatif? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ini pertanyaan yang sulit dijawab ya, karena saya bukan ahli di situ ya. Di genos itu kan secara prinsip beda. Kalau tadi kita bicara pemeriksaan berbasis molekuler. Nah ini saya nggak tahu nih dasar. Memang saya nggak punya ilmunya ya untuk menjawabnya. Tapi yang jelas itu di setiap pengembangan kit, katakanlah alat diagnosa itu sama juga kayak pengembang obat sebenarnya. Itu paling tidak kita bandingkan dengan yang existing ya. Existing itu apa? Apalagi sekarang kan sudah ada, bukan existing lagi, ada yang dibilang udah gold standar ya. Mestinya ada dulu komparasi dengan yang gold standar tadi itu. Berapa persen sebenarnya sensitivitas? Kembali lagi ke situ. Berapa ya sensitivitasnya, ada berapa? Itu satu. Yang kedua, saya belum melihat juga itu ada di KMK itu ya. Ini kan kita harus pertama ngikutin ngikutin prosedur pengembangan kit lah ya. Itu etika, bukan etika, resepnya begitu ya, urutannya begitu. Kamu kembangin kit, kemudian kamu validasi dan membandingkan dengan yang ada, yang paling bagus ada saat itu apa. Untuk buat obat baru juga begitu, kemudian obat baru bandingkan itu dengan obat yang sudah dipakai saat ini. Lebih baik kah, lebih jelek kah, itu harus ada perbandingan itu. Nah yang kedua di KMK juga saya belum menemukan juga positioning-nya ada di mana sebenarnya. Apakah kalau rapid antigen jelas ya, tadi Dr. Ronald sudah singgung ya, itu tergantung lokasinya ada di mana. Kalau
terpaksa memang nggak ada akses ke tempat yang ada pemeriksaan molekuler, ya yang negatif, positif, apapun hasilnya, ya kita percaya itu. Tapi kalau yang punya akses tetap dikonfirmasi dengan NAAT, tadi juga diperlihatkan flow-nya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu di KMK juga saya nggak menemukan, terus juga saya juga nggak tahu sebenarnya sensitivitasnya berapa persen, saya nggak tahu. Bapak Ibu dan teman-teman semua sebenarnya setiap melakukan pemeriksaan itu yang penting itu tanyakan aja sensitivitasnya berapa, spesifisitasnya berapa, itu aja yang perlu diinikan di setiap apapun any kind of testing ya, itu penting sekali. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini mungkin ada klarifikasi sedikit untuk pertanyaan yang tadi untuk Dr. Ronald ya. Jadi tadi itu ditanyakan apakah orang yang tidak bergejala atau bergejala ringan perlu dilakukan pemeriksaan lab, itu maksudnya apakah perlu dilakukan pemeriksaan hematologi lengkap di dimer dan CRP, Dok, untuk orang-orang yang bergejala ringan atau tidak bergejala sama sekali? Ya, untuk yang bergejala atau bergejala ringan tentu perlu, ya, karena kita mau lihat ya apakah dengan tidak bergejala kondisi dalam tubuhnya dia, karena ini suatu proses ya, proses infeksi. Jadi berbeda antara gejala dan proses. Sedangkan proses itu pasti terjadi. Proses penyakit terjadi. Nah, ketika keseimbangan proses itu tidak seimbang, maka timbullah gejala. Jadi pada orang-orang yang tidak bergejala ataupun sudah gejalingan, tentu kita harus melakukan pemeriksaan itu untuk melihat kondisinya, seberapa mana dia stres di dalam tubuh dia itu terhadap infeksi dari COVID ini seberapa berat gitu ya. Ya jelas kalau misalnya ditemukan berat ya tentu ini hati-hati ya, nanti bisa beresiko sekali nanti jatuh ke dalam keadaan yang lebih buruk kalau misalkan ternyata gambaran dari proses penyakitnya menuju ke arah perburukan ya. Ya di rumah sakit pun ya pada pasien OTG itu pasti kita akan periksa setidaknya hematologinya atau CRP-nya ya, bahkan sekarang yang tren itu adalah vitamin D3-nya ya, kita itu biasanya diperiksa untuk dilakukan pemantauan. Setidaknya itu yang harus dikerjakan untuk meriksa ya, melihat kondisi ya, karena tadi seperti paparan saya bahwa pemeriksaan laboratorium itu tujuannya bisa untuk melihat kondisi pasien yang terinfeksi COVID-19 gitu loh. Bagaimana kondisi kondisi dia saat ini gitu. Kira-kira itu ya. Apakah artinya dianjurkan, Dok, untuk orang-orang yang sedang dalam isolasi mandiri untuk melakukan pemeriksaan secara independen ke laboratorium terdekat mungkin, Dok, untuk memantau kondisinya sendiri? Ya, setidaknya 1 kali. Ya, setidaknya 1 kali untuk melihat kondisinya bagaimana ya. Ya tentunya kalau memang kayak gitu lebih baik ya konsultasikan dulu dengan dokternya ya, untuk bagaimana tindakan selanjutnya ya. Karena kalau Anda meriksa sendiri ya nanti kalau ada masalah dari gambarnya terus bagaimana? Anda kan tentu harus Anda minta bantuan untuk melakukan tindakan atau tata laksana yang selanjutnya. Ya tentunya untuk melakukan itu sebaiknya ya, kalau saya sih sebaiknya dilakukan pemeriksaan, tetapi lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter Anda sendiri ya. Baik, ya tentunya untuk interpretasi dari hasil laboratorium yang didapat mungkin perlu ekspertis dari setidaknya dokter yang merawat begitu ya, Dok ya, untuk kemudian mentranslasikan hasil itu menjadi tindakan medis yang diperlukan atau apalagi tindakan follow up yang diperlukan dari sana. Baik, masih banyak sebetulnya pertanyaan di fitur Q&A, namun karena keterbatasan waktu, kita tidak akan menjawab semua pertanyaan ini.
Terima kasih banyak sekali lagi kita sampaikan kepada kedua pembicara hari ini, Bapak Andi Utama, PhD, Direktur Laboratorium di Kagen Innolab, dan juga Dr. Tung Ronald, Spesialis Patologi Klinik, Kepala Laboratorium di Rumah Sakit Eka Hospital, yang telah memberikan pemaparan yang sangat lengkap mengenai deteksi molekuler virus SARS-CoV-2 dan varian-variannya. Ya, sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi berbagai jenis pemeriksaan molekuler yang dapat dilakukan, ya, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Kemudian juga telah dipaparkan mengenai mutasi-mutasi yang ada, adanya di mana saja, dan juga tadi saya tangkap ada beberapa kit yang perlu diperhatikan mungkin dapat terpengaruh oleh varian-varian baru dari SARS-CoV-2 ini. Kemudian Dr. Ronald tadi sudah membahas begitu dalam mengenai patogenesis dari COVID-19 ini dan juga parameter-parameter laboratorium yang dapat membantu dalam pemantauan pasien-pasien, kemudian juga dapat memprediksi resiko perburukan kondisi pasien dan juga resiko kematian. Dan menarik tadi yang disampaikan bahkan untuk di dimer, dok ya, pasien yang sudah dinyatakan sembuh perlu tetap diperiksa di dimernya karena bisa terjadi clotting di dalam pembuluh darahnya yang tidak terdeteksi melalui saat dirawat seperti itu. Baik, kita bisa tutup sesi Q&A dan juga webinar hari ini pada hari ini telah tampil di layar Anda link untuk survei evaluasi pelaksanaan webinar yang juga sekaligus berlaku sebagai daftar hadir pada hari ini, ya. Silakan mengakses link yang telah tertera di layar pada saat ini. Kita akan mengirimkan e-certificate kepada para peserta yang mengisi survei yang ada dalam waktu minimal 7 hari ke depan. Baik, dengan demikian kita akhiri sesi webinar pada kali ini. Terima kasih banyak kepada para peserta sekalian yang sudah menyimak dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada webinar 3L yang selanjutnya. Selamat sore. Baik, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, Dok.